Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini saudara. Sebelum kita masuk pendengaran firman, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Pada saat hari ini kami mengucap syukur Tuhan, suatu kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau memuji muliakan nama Tuhan lewat pendengaran kebenaran firman-Mu. Urapilah pendengaran kami. Urapilah hati dan pemikiran kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman dan dapat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman tertulis dalam Lukas 6 ayat 36, saudara. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Miliki karakter Kristus. Salah satu karakter Kristus adalah murah hati. Karakter murah hati adalah sangat mulia, saudara. Menangis dengan orang yang menangis. Orang yang memiliki karakter murah hati adalah orang yang tidak bisa melihat kesusahan orang lain. Saudaraku dikasihi Tuhan, ia tidak bisa diam dan berpangku tangan saat melihat penderitaan orang lain. Bahkan ia rela kehilangan miliknya demi kebahagiaan orang lain. Itulah salah satu karakter yang mulia dari Kristus. Telah dibuktikan dengan kepeduliannya atas hukuman yang akan menimpa manusia. Yesus yang adalah Tuhan, rela turun ke dunia menjadi manusia seperti kita, menderita dengan hebat, dan akhirnya mati, hina di kayu salib, demi membuat manusia bahagia. Saudara dikasihi Tuhan, Anda rela ada yang berkurang dari milik Anda? Suatu pertanyaan yang diajukan kepada setiap orang yang ingin memiliki karakter Kristus, saudara. Anda rela ada yang berkurang dari milik Anda? Jawabannya tidak mudah, saudara. Orang bersedia untuk memberi, sejauh tidak mengorbankan kepentingannya. Orang rela berbagi jika tidak mempengaruhi kepunyaannya. Intinya saudara, orang tidak mau dirugikan hanya gara-gara membantu orang lain. Bagaimana kita bisa memiliki karakter Kristus jika kita selalu mementingkan diri sendiri? Bagaimana kita bisa menjadi terang bagi banyak orang jika kita selalu menggenggam erat harta kita? Memberitakan kepada dunia bahwa Bapa kita murah hati tidak cukup dengan perkataan saja, tetapi harus dinyatakan dalam perbuatan, dalam tindakan nyata. Saudara, pernah dengar nama Bai Fangli? Ia bukan anak Tuhan seperti kita, saudara. Ia tidak mengenal Kristus, tetapi hatinya sangat mulia. Ia juga bukan orang kaya yang berlimpah harta. Ia hanya seorang tukang beca, saudara. Ia tinggal di daerah kumuh, Tianjin, China. Hanya ada sebuah tikar tua yang ujungnya sudah robek-robek, tempat ia membaringkan tubuhnya yang sudah renta itu di waktu malam. Beberapa potong pakaian kumal dan selimut tipis sudah robek-robek menghiasi gubuk itu, saudara. Bai Fangli dikenal sebagai tukang beca yang ramah. Keramahannya membuat ia mudah dikenal dan menjadi sahabat para gelandangan.
Ia tidak pernah menentukan tarif terhadap penumpang becanya. Justru dengan sikapnya itu, saudara, banyak penumpang yang memberi lebih atas jasanya. Saudara dikasih Tuhan dari penghasilan ia peroleh dari mengayung beca. Sebenarnya ia mampu mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Juga membeli pakaian yang pantas untuk menggantikan baju tuanya. Dan sepatu butut yang sudah tidak layak pakai karena telah lama sobek, saudara. Namun ia tidak melakukannya. Yang tidak kenal Tuhan bisa berbuat hati. Yang tidak kenal Tuhan bisa bermurah hati. Saudaraku, Bayi Pangling mengayung beca tuannya selama 365 hari dalam setahun. Ia tidak memperdulikan cuaca yang silih berganti. Baik pada saat badai salju turun, yang membekukan tubuhnya, maupun ketika panas matahari yang sangat menyengat dan membakar tubuh kurusnya. Saudara, tidak apa-apa saya menderita. Hal yang penting biarlah anak-anak miskin mendapat makanan yang layak dan bisa bersekolah. Saya bahagia bisa melakukan semuanya ini. Saudara, begitu jawaban. Bila ada orang yang menanyakan alasan, mengapa ia mau berkorban sedemikian besar untuk orang lain, tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Bayi Pangling mengayung becak selama hampir 20 tahun. Demi memperoleh uang yang secara rutin, ia berikan kepada yayasan yatim piatu di kota Tianjin. Saat usianya menginjak 90 tahun, ia mengantarkan tabungan terakhirnya sekitar 65 juta rupiah yang ia simpan dengan rapi dalam sebuah kotak. Ia menyerahkannya kepada sekolah Yaohua. Bayi Pangling berkata dengan nada sendu, saudara, saya sudah tidak dapat mengayung beca lagi. Saya tidak dapat menyumbang lagi. Ini mungkin uang terakhir yang dapat saya berikan. Saudaraku, semua guru yang ada di sekolah itu menangis. Bayi Pangling meninggal pada usia 93 tahun. Dalam kesederhanaan. Namun demikian, saudara, total sumbangan yang ia telah berikan kepada yayasan yatim piatu dan sejumlah sekolah untuk menolong sekitar 300 anak miskin sepanjang hidupnya hampir mencapai 500 juta rupiah. Sebuah foto terakhir mengenai dirinya terpampang di ruang kepala sekolah. Di atas foto Bayi Pangling dibubuhi tulisan, sebuah cinta yang istimewa untuk seorang Bayi Pangling yang luar biasa. Saudaraku, apa hubungannya dengan ini? Apa hubungannya dengan kita? Tuhan mengajarkan kepada kita, kehendaklah kita selalu bermurah hati. Hendaklah kita selalu bermurah hati. Sudah berapa banyak yang Anda persembahkan untuk membahagiakan orang lain? Atau sudah berapa lama Anda mempersembahkan milik Anda untuk meringankan penderitaan orang lain? Sudah tiba saat untuk kita merenungkan permintaan Tuhan pada hari ini, saudara. Anda tidak perlu kaya dulu untuk bisa membantu orang lain. Kristus telah memberikan segalanya demi kebahagiaan kita. Masakan kita tidak mau melakukan permintaannya? Kalau tidak sekarang, kapan lagi, saudara? Bawalah terang ajaib itu kepada banyak orang.
yang membutuhkan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Untuk kami selalu mengandalkan Tuhan. Mengingat Tuhan. Sehingga kami mengingat sesama kami yang membutuhkan uluran tangan daripada kami. Tuhan, terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Untuk kami selalu mengingat kasih Tuhan, pertolongan dan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Hingga kami boleh dapat menjadi sama seperti Kristus. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah Tuhan pada saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.